Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3311, Berjuang di Jalan Berdarah. San Xiaonan dan Prefek Long He menatap pemandangan di depan mereka. Mayat Liang dan Zhou terbaring dalam genangan darah, perlahan-lahan menjadi dingin. Liang tua, Zhou tua. San Xiaonan berteriak. Melihat keduanya tewas, mata San Xiaonan berkilat dingin. Dia menatap Lin Bai. Seluruh tubuhnya sekali lagi dipenuhi dengan pedang biru yang mempesona. Seluruh orang itu seperti bunga teratai yang mekar. Aku membunuhmu. San Xiaonan mengertakkan gigi dan meraung, dan bergegas menuju Lin Bai. Melihat San Xiaonan menyerang lagi, Lin Bai menyeringai dan mengulurkan dua jari untuk menjepit pedang San Xiaonan. Dia berkata dengan suara dingin, "Itu karena aku baru saja ingin bermain denganmu sehingga kamu memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Kalau tidak, kamu pikir kamu ini apa? Kamu pantas bertarung denganku." Dengan dua jari memegang pedang San Xiaonan tepi, tangan Lin Bai cukup kuat untuk menelan jiwa pedang. Dia hanya bisa mendengar suara, bang, dan pedang San Xiaonan dipatahkan oleh Lin Bai. Nange. San Xiaonan memandangi pedang di tangannya patah, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap. Pedang ini adalah senjata roh tingkat Wang. Dia menemani San Xiaonan ke Da sejak kecil. San Xiaonan memberi pedang itu nama, Jarak, yang berarti, lagu berbisik. Pada saat yang sama, Lin Bai, ujung pedang yang patah, melemparkannya dengan santai, menusuk bahu San Xiaonan dan menerbangkannya secara langsung. Dia jatuh berantakan 100 meter jauhnya, meludahkan darah. Sepertinya tidak ada lagi kesenangan di sini. Nah, setelah membunuhmu, saatnya pergi. Lin Bai melihat sekeliling. Salah satu obor telah dihancurkan di prefektur Long He. Lin Bai, yang telah menunggu selama 2 hari, terbunuh. Lin Bai mengangkat pedang iblis dan pergi menemui San Xiaonan dan prefek Long He. San Xiaonan sekarang terluka parah tergeletak di tanah, matanya menatap tajam ke arah Lin Bai. Di sisi lain, melihat hati Lin Bai yang membunuh, dia segera memalingkan matanya dan berteriak, "Ayo, ayo, di mana penjaganya? Aku di sini. Bawahanku ada di sini. Jangan panik, tuanku. Jagalah di sini." Segera, dari luar kota, para penjaga yang sudah siap berangkat bergegas masuk satu demi satu. Dalam waktu singkat ini, setelah menerima panggilan dari Gubernur Long He, Tai Wei bergegas kembali dari seluruh wilayah Long He. Sekarang ada sebanyak 700.000 penjaga Tai Wei di pegunungan Qitian. Sikat-sikat. Seorang penjaga terbang di udara dan menatap Lin Bai dengan dingin. Bunuh dia. Dan momen itu, bagaikan semut putih menuju hutan. Ayolah. Lin Bai menyeringai muram. Bukan saja dia tidak takut, tetapi bunga ajaib di matanya bergetar hebat, dan niat membunuhnya menyebar dari Lin Bai. Lin Bai mengayunkan pedang iblis dan membunuh orang-orang. Ketika pedang itu naik dan turun, dia membunuh para penjaga satu persatu di bawah ujung pedang. Ini terlalu defensif, hampir semuanya adalah prajurit yang berada dalam kesulitan. Hanya ada sedikit tempat seperti itu. Di mata Lin Bai, para pejuang ini seperti semut mol. Namun meski begitu, Lin Bai membunuh mereka dengan mudah, namun jumlahnya terlalu banyak, sebanyak 700.000. Bahkan jika Lin Bai membunuh mereka dengan pedangnya, dia tidak dapat menghilangkan dilema tersebut dalam waktu singkat. Tapi Lin Bai tidak peduli, biarkan para penjaga ini bergegas, dan dia berada di tengah kerumunan, semakin banyak membunuh semakin bahagia. Hahaha. Hahaha. Di kota Taizhou, prajurit yang tak terhitung jumlahnya melolong di bawah pedang Lin Bai, dan mulut Lin Bai dipenuhi dengan tawa nakal. Pada saat ini, melihat begitu banyak prajurit mengepung Lin Bai, keledai yang sedang bersandar di sudut tembok, bangun dan mendengus marah. Dia segera berlari ke arah seorang prajurit dan memukul punggungnya. Prajurit itu tiba-tiba berbalik dan meraung, kebencian. "Kamu kasar berani datang kepadaku.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, prajurit itu melambaikan tangannya dan membunuh keledai di bawah tangannya. Pada saat ini, Lin Bai di antara kerumunan merasakan kematian sang keledai. Dia menebas dengan pedang dan membunuh semua prajurit dalam garis lurus. Lin Bai memandang keledai itu dan melihat bahwa keledai itu sudah mati. Senyum di wajah Lin Bai berangsur-angsur menyatu, menunjukkan kemarahan yang mengamuk. Ini milikku teman. Lin Bai mengatupkan giginya dan meraung, kamu. Sialan. Lin Bai meraung ke langit, cahaya pedang mengamuk, dan roh pedang menari. Pada saat ini, di dalam tubuh Lin Bai melahap jiwa pedang, siap bergerak. Lin Bai berencana menggunakan jiwa pedang untuk membunuh semua penjaga di sini. Di atas kepalanya, kabut hitam menyebar dengan cepat. Jiwa pedang akan terungkap. Makanlah roh pedang, bunuh mereka. Lin Bai mengatupkan giginya dan meraung. Pada saat ini, ketika jiwa menelan pedang ingin menunjukkan kekuatannya. Tiba-tiba, wajah Lin Bai menunjukkan warna yang menyakitkan, tangannya menutupi kepalanya, berlutut di tanah dan melolong. Ah, ah, ah. Kenapa saat ini? Kamu sudah diam selama berhari-hari. Kenapa saat ini? Pergi. Keluar dari sini. Aku akan membunuh mereka semua, membunuh mereka semua. Berlutut di tanah, Lin Bai meratap dan mendesis. Melihat penampilan Lin Bai, para prajurit di sekitarnya menjadi panik. Mereka memandang Lin Bai dengan bingung dan tidak berani melangkah maju dengan mudah. Ah ah, ah ah. Lin Bai meratap dan melolong, dan dari waktu ke waktu dia mengayunkan tinjunya dan menghancurkan kepalanya. Melihat penampilan Lin Bai, Prefek Long He segera berkata, dia pasti menggunakan metode rahasia untuk mendapatkan kekuatan yang begitu kuat. Sekarang serangan metode rahasia telah dimulai. Jangan beri dia kesempatan untuk bernapas. Naik dan bunuh dia bersama-sama. Mendengar kata-kata Prefek Long He, para penjaga yang ragu-ragu di sekitarnya saling memandang dengan mata dingin dan mengertakkan gigi. Mereka bergegas ke Lin Bai, bunuh. Lin Bai mengangkat kepalanya, wajahnya garang, dan wajahnya penuh urat biru. Sekarang Lin Bai sedang memperjuangkan daging di tubuhnya, yang membuatnya tidak bisa melawan. Pergilah. Lin Bai mengangkat pedang iblis, dan dengan pedang, dia menebas semua prajurit di sekitarnya. Pada saat ini, mata Lin Bai menatap San Xiaonan, yang baru saja berdiri dari tanah, terbang menjauh dan muncul di samping San Xiaonan. Sambil memegang tenggorokan San Xiaonan dengan satu tangan, dia berkata dengan suara dingin, Prefek Long He, minta orang-orangmu mundur untukku, jika tidak, aku akan membunuhnya. San Xiaonan dicubit oleh Lin Bai. Wajahnya merah dan sulit bernapas. Selain itu, dia jelas merasa bahwa selama Lin Bai mengerahkan kekuatan dengan lembut, lehernya akan dihancurkan oleh Lin Bai. Hentikan! Hentikan! Gubernur Long He berteriak dengan tergesa-gesa. Para penjaga yang mengepung Lin Bai berhenti. Lin Bai memaksakan dirinya untuk menahan rasa sakit di hatinya, dan bersama San Xiaonan, dia segera terbang ke langit. Dia berkata dalam suara dingin, jika saya menemukan setengah dari penjaga mengikuti saya, maka Anda dapat mengambil mayat untuk wanita ini. Bab 3312 Lin Bai kembali. Lin Bai terbang bersama San Xiaonan dan menembak ke langit. Gubernur Long He melihat Lin Bai pergi, matanya marah. Seorang penjaga datang dengan tergesa-gesa dan bertanya, Tuhan, apakah kami akan mengejarmu? Gubernur Long He berkata, mengejar. Apakah kamu berani mengejar? Orang ini murung dan tegas. Jika dia berani membunuh Liang dan Zhou dari Departemen Xuanjian, dia pasti akan berani membunuh pendekar pedang San Xiaonan. Jika seorang ahli pedang dari divisi pedang gantung meninggal di Kabupaten Long He, apakah daerah Long He akan damai di masa depan? Terlebih lagi, jika masalah ini dilaporkan kepada Kaisar Xuanjian, dan utusan yang memegang pedang meninggal di Kabupaten Long He kita, aku, prefek, akan menjadi korbannya. Setelah mempertimbangkan lebih lanjut,
Tai Sou Wei bertanya, tetapi apakah kita akan membiarkan orang ini pergi? San Xiaonan bertanggung jawab atas pedang. Bukankah berbahaya baginya untuk membunuhnya jika dia tidak mematuhi aturan? Saya pikir Suantong tampaknya kesakitan sekarang. Dia tampaknya memiliki lebih banyak hati daripada kekuatan. Jika tidak, dia tidak akan melarikan diri dengan pedang San Xiaonan di tangannya. Jangan khawatir, selama kamu memberi San Xiaonan ruang bernapas, aku yakin kekuatan utusan pemegang pedang ini bisa lepas dari telapak tangan Lin Bai. Tapi kamu juga benar. Sesuatu terjadi di Kabupaten Longhe, yang ada hubungannya dengan Kabupaten Longhe. Aku harus memainkan pedang dan kaisar sekaligus. Tolong putuskan keputusanmu dengan kaisar. Ketika Gubernur Longhe berbalik dan melihat kehancuran kota, dia tidak bisa menahan amarah di wajahnya. Lin Bai membawa San Xiaonan dan terbang keluar dari pegunungan Qitian. Sepanjang jalan, Lin Bai mengendarai pedangnya dan langsung menuju Cakrawala. Di pedang terbang, Lin Bai menjerit dan sakit kepala. Akhirnya, pedang terbang itu jatuh dari udara dan jatuh ke pegunungan yang tidak diketahui. Namun San Xiaonan awalnya mengalami luka di tubuhnya. Sekarang dia jatuh dari udara dan mematahkan separuh kerangkanya. San Xiaonan di atas daun-daun mati, darah mewarnai daun. Lin Bai tidak jauh darinya, berguling-guling di tanah, dan lolongan serta jeritan keluar dari mulut Lin Bai. Apa yang salah dengan dia? Ketika San Xiaonan melihat penampilan Lin Bai, sungguh mengerikan. Namun dalam sekejap, San Xiaonan merasa inilah kesempatannya untuk melarikan diri. San Xiaonan terlepas dari cedera tubuhnya, kuat menahan rasa sakit untuk bangun, ingin terbang. Tetapi pada saat San Xiaonan berdiri, cahaya pedang yang mengerikan menembus dada San Xiaonan. San Xiaonan segera terbang dan jatuh 100 meter jauhnya, meludahkan darah. Lubang darah seukuran kepalan tangan di dadanya mengeluarkan banyak darah. Begitu San Xiaonan mendarat, dia juga mendengar suara melolong menyakitkan Lin Bai, karena aku keluar dari masalah, kamu tidak berguna. Sialan, sial. San Xiaonan ke dalam genangan darah, dia merasa jiwanya ditarik oleh utusan itu. Pedang Lin Bai telah membunuh separuh hidup San Xiaonan, dan ki pedang tersebut telah menghancurkan meridian San Xiaonan dan melukai organ dalamnya. Sekarang San Xiaonan sudah jatuh ke tanah dan tidak memiliki kekuatan aksi. Jika tidak ditangani tepat waktu, saya khawatir San Xiaonan tidak dapat hidup selama 1 jam. Tapi sekarang, di pegunungan liar, tidak ada prajurit lain di sini kecuali Lin Bai, yang gila. San Xiaonan tahu bahwa dia tidak ada harapan untuk diselamatkan, dan menutup matanya dengan pucat, menunggu datangnya kematian. Dan suara ratapan Lin Bai dari telinganya sepertinya menjadi lagu pemakamannya sebelum dia meninggal. Ah. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Lin Bai berbaring di tanah dan terus-menerus melolong. Pada saat ini, Lin Bai, berlutut di tanah, tiba-tiba memadamkan bunga ajaib di mata kanannya. Mata kanannya kembali normal, memperlihatkan jejak sifat manusia. Dia mendongak dengan cepat dan melihat bahwa dia dikelilingi oleh terlalu banyak penjaga. Cukup. Lin Baiko meraung pelan, Suantong. Sekarang keluar dari sini. Pergi. Pergi. Lin Bai meraung ke langit. Raungan itu datang, dan bunga ajaib di mata kiri Lin Bai mulai padam perlahan. Dan mata merah darahnya mulai memulihkan warna kecerahan murni. Hahaha. Pada saat ini, mulut Lin Bai kembali dengan tawa liar, hahaha, Lin Bai, kali ini kamu menang, tetapi Anda juga ingin mendapatkan kekuatan di masa depan, dan Anda juga harus menggunakan benih ajaib. Pada saat itu, aku akan mencoba membunuhmu. Lin Bai, sampai jumpa lagi. Ketika suara itu jatuh, bunga ajaib di mata kiri Lin Bai padam, dan warna darah menghilang. Dan rambut putih Lin Bai, juga pada saat ini, kembali menjadi hitam. Lin Bai, kembalilah.
Ketika kekuatan iblis menghilang dari tubuh Lin Bai seperti pegas, tubuh Lin Bai menjadi lunak, dan di tanah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin dengan mata hitam dan rambut hitam. Lin Bai adalah Lin Bai yang asli. Tapi sekarang mata Lin Bai, meskipun sangat dingin dan dingin, tetapi tidak lagi memiliki makna haus darah yang gila, tetapi dengan jejak sifat manusia. Lin Bai segera duduk berlutut dan menjalankan dharma untuk memulihkan kekuatan spiritual dan kekuatan fisiknya. Sangat dekat sampai aku hampir terjebak olehnya selamanya. Setengah jam kemudian, Lin Bai membuka matanya dengan jantung berdebar. Ketika dia memikirkan Suantong dan benih ajaib, punggung Lin Bai basah oleh keringat dingin. Tapi sekarang sepertinya Suantong dan iblis telah menghilang dari tubuhku. Tapi lain kali aku ingin menggerakkan kekuatan iblis, Suantong akan kembali lagi. Saya memiliki firasat kuat bahwa jika saya membiarkan Suantong menempati tubuh itu lain kali, saya khawatir saya tidak akan pernah kembali. Mata Lin Bai menjadi gelap, dan dia memutuskan bahwa dia tidak akan pernah menggunakan kekuatan itu. Iblis. Ketika Lin Bai memejamkan mata dan menjaga pikirannya, apa yang telah dilakukan Suantong hari ini, satu demi satu, melewati mata Lin Bai. Ketika Lin Bai melihat bahwa Suantong telah membunuh begitu banyak orang, membunuh pegunungan Kitian, membunuh begitu banyak penjaga, dan bahkan membunuh seni bela diri divisi Suanjian, mata Lin Bai berkilat dingin. Saya khawatir ini masalah besar. Lin Bai tidak perlu memikirkannya. Kali ini kelakuan nakal Suantong membuat Lin Bai berada dalam masalah besar. Setidaknya sekarang Lin Bai merasa dia tidak bisa tinggal di Kabupaten Longhe. Karena Kabupaten Longhe tidak bisa tinggal lebih lama lagi, pergilah ke ibu kota dewa di negara suci pusat. Jika kamu tidak masuk ke sarang harimau, kamu akan mendapatkan harimau itu. Lin Bai berdiri dan berkata dengan mata dingin. Ketika Lin Bai berdiri dan hendak pergi, dia melihat seorang wanita berpakaian putih berlumuran darah tergeletak di tanah 100 meter darinya. Lubang darah di dada wanita berbaju putih itu menggerogoti nyawanya. Dan sekarang, dia jauh dari asap, kerusakan batu giok, diperkirakan hanya waktu dupa. Lin Bai memandang San Xiaonan dengan ekspresi licik di wajah dinginnya. Bab 3313 Jianwan. Setelah berpikir lama, Lin Bai pergi ke San Xiaonan dan menjemputnya. Dan San Xiaonan telah terluka parah, kehilangan terlalu banyak darah, dan pernah koma di masa lalu. Lin Bai membawa San Xiaonan pergi, terbang ke langit dan menghilang di hutan pegunungan ini. Ketika San Xiaonan bangun lagi, dia mengira dia akan muncul di istana neraka. Namun ketika dia membuka matanya dan melihat ke atas, ada sebuah rumah dengan perabotan yang sangat sederhana di sekelilingnya, yang tampak seperti sebuah penginapan. Apakah aku belum mati? Siapa yang menyelamatkanku? San Xiaonan membuka matanya dan segera ingin bangun dari tempat tidur. Saat ini, San Xiaonan menemukan bahwa pakaiannya telah diganti dari dalam keluar dengan pakaian baru. Saat San Xiaonan hendak berdiri dan pergi, semburan kesemutan dari tubuhnya tiba-tiba mengubah wajah San Xiaonan dan harus berada di tempat tidur lagi. Bangun. Pada saat ini, seorang pria berpakaian putih masuk ke pintu. Dia memegang piring batu giok dengan makanan lezat di atasnya. San Xiaonan sedang berbaring di tempat tidur. Dia tidak bisa bergerak lagi. Dia hanya bisa menoleh dan melihat sosok pria berbaju putih. Kembali ke sini, San Xiaonan memiliki perasaan yang akrab. Apakah itu Tiange? San Xiaonan memiliki senyuman di bibirnya. Pada saat ini, pria berkulit putih dengan lembut meletakkan makanannya, berbalik, memandang San Xiaonan, dan berkata sambil tersenyum ringan, "Saudara Tuhan." "Siapa itu? Apakah itu kekasihmu?" Ketika San Xiaonan melihat wajah pria itu berbaju putih berbalik, senyum di wajahnya tiba-tiba menghilang, mengungkapkan segala macam kemarahan dan kebencian. "Itu kamu." San Xiaonan mengertakkan gigi dan berkata, "Kamu menyelamatkanku."
Pria berkulit putih itu adalah Lin Bai. Lin Bai terkekeh, sebaliknya. Siapa yang bisa menyelamatkanmu dari gunung dan gunung liar, selain aku? San. Xiaonan berkata dengan dingin, mengapa? Mengapa kamu ingin membunuhku dan menyelamatkanku? Apakah menyenangkan? Aku menyelamatkanmu, tentu saja, karena kamu masih berguna. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. Lin Bai berjalan perlahan ke samping tempat tidur dan memandang San Xiaonan yang terbaring di tempat tidur. Lihat San Xiaonan yang terus-menerus menjalankan kekuatan spiritual, ingin untuk membela diri seperti penampilan. Lin Bai terkekeh, jangan sia-siakan usahamu. Saat kamu koma, aku telah menyegel ladang ramuanmu. Setidaknya kamu ingin membuka segelku. Tidak mungkin tanpa 3 atau 5 hari. Berarti, San Xiaonan mencoba beberapa kali, seperti yang dikatakan Lin Bai, dan tiannya disegel oleh Lin Bai. Lin Bai berkata dengan lembut, jangan main-main denganku, tapi aku menghabiskan banyak kekuatan untuk menyelamatkanmu. Ada banyak luka di tubuhmu. San Xiaonan mencibir, bukankah itu semua karena kamu? Lin Baimo diam-diam berbalik dan mengeluarkan pil merah dari tas penyimpanan, lalu mendatangi San Xiaonan. Tarik langsung bibir merah San Xiaonan dan tuangkan pilnya ke bawah. Setelah San Xiaonan menelan pil itu, dia meraung, apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan? Lin Bai terkekeh, tidak ada apa-apa. Permen. San Xiaonan berkata dengan dingin, haha, menurutmu apakah aku ini anak berumur 3 tahun? Permen yang kamu katakan itu sekeras besi, dan juga mengandung kekuatan yang kuat. Apakah permen ini? Lin Bai terkekeh, kamu menemukannya. San Xiaonan meraung, ada apa? Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan, itu adalah pedang ki mematikan yang aku persiapkan khusus untukmu. Pedang ki ini dimurnikan dan disegel dalam pil selama masa komamu. Selama hatiku bergerak, setelah pilnya rusak, pedang ki di dalamnya akan langsung memotong rohmu dan mengeluarkan rohmu dari perutmu. Tentu saja, kamu bisa menemukan cara untuk mengeluarkan pilnya. Tetapi saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa siapapun selain saya akan menghancurkan pil itu dan membunuh Anda jika Anda menyentuhnya dengan lembut. Lin Bai berkata sambil tersenyum muram. San Xiaonan memandang Lin Bai dengan marah dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Lin Bai berkata, kamu tidak perlu tahu apa yang akan aku lakukan. Aku akan pergi selama beberapa hari, jadi kamu bisa menjaga dirimu baik-baik di sini. Bai Lin terkekeh. San Xiaonan berkata dengan suara dingin, apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Lin Bai berkata sambil tersenyum, saya telah menyelesaikan apa yang ingin saya lakukan. Anda dapat melarikan diri. Tapi aku ingin mengingatkan pendekar pedang itu bahwa jika aku akan mati, aku akan menghancurkan pil pedang itu terlebih dahulu, dan aku akan membawamu ke neraka bersama-sama. Saya telah memerintahkan penjaga toko untuk membawakan makanan lezat setiap hari. Jika Anda ingin membuat orang dewasa rakus akan makanan, Anda bisa memakannya. Dengan itu, Lin Bai keluar dari kamar. Pada saat ini, San Xiaonan mengajukan pertanyaan yang sudah lama mengganggunya, apakah kamu mengganti pakaianku? Lin Bai berkata sambil tersenyum, sebaliknya. Senang sekali menjadi pria dengan pedang. Lin Bai bercanda dan keluar dari kamar. San Xiaonan memandangi bagian belakang kepergian Lin Bai, dan berkata sambil mengertakkan gigi, aku akan membunuhmu. Bunuh aku. Batuk. Hati San Xiaonan bersemangat, marah, segera mengeluarkan seteguk darah, tubuh baru saja berganti pakaian bersih, kembali diwarnai merah. Lin Bai berjalan keluar dari penginapan, langsung mengeluarkan pedang terbangnya, dan bangkit dari langit. Berdiri di udara. Ini adalah kota kecil di pegunungan dan hutan. Semua prajurit di kota hanya memiliki prestasi di bawah kerajaan Sendan, yang merupakan seni bela diri tingkat terendah di kerajaan suci pusat. Saatnya kembali ke kota Chiba. Aku harus menanyakan hal lain pada Sujin.
Lin Bai segera meninggalkan pedang kekaisaran, dan setelah membawa pil pedang ke San Xiaonan, Lin Bai tidak khawatir wanita itu akan melarikan diri. Karena Lin Bai tahu bahwa San Xiaonan adalah orang yang sangat cerdas, dia tidak akan pernah pergi begitu saja. Kalau tidak, San Xiaonan tidak akan menjadi salah satu utusan Zhang Jian dari divisi Xuanjian di usia muda. Terlebih lagi, San Xiaonan terluka parah dan tidak bisa bergerak. Namun, di kota hutan pegunungan, biasanya tidak ada prajurit tingkat tinggi yang pergi kemanapun, hanya untuk menyembuhkan San Xiaonan. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan senior Su Jin beberapa bulan terakhir ini. Mata Lin Bai berbinar dan langsung menuju ke kota Seribu Daun. 3 hari kemudian, Lin Bai Yujian datang ke kota untuk menutupi wajahnya. Setelah beberapa kali transmisi melalui susunan transmisi, dia akhirnya kembali ke kota Seribu Daun. Kota Chiba. Lin Bai berjalan di jalan yang ramai. Saya tidak menyangka Zhang Jia, salah satu dari 2 keluarga terkenal di kota Qianye, akan meninggal dalam semalam. Ya, siapakah Zhang Jia yang begitu tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati, menyembunyikan sisa kejahatan di Danau Jianhu. Sekretaris Xuanjian membunuh Zhang Jia dalam semalam. Saat berjalan di jalan, Lin Bai mendengar para prajurit di kota Qianye mendiskusikan satu hal sepanjang jalan, yaitu Zhang Jia dihancurkan oleh Departemen Xuanjian. Zhang Jia hancur. Lin Bai berkata dengan tidak percaya. Bab 3314 Keluarga Zhang hancur. Lin Bai berjalan sepanjang jalan menuju rumah Zhang Jia. Melalui dinding halaman, Lin Bai dapat melihat banyak istana dan rumah telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Berjalan ke jalan yang gelap, tidak memanfaatkan siapapun di sekitarnya, Lin Bai terbang dan memasuki rumah Zhang Jia. Pada pandangan pertama, ada kekacauan, tapi sekarang tidak ada prajurit di dalamnya. Lin Bai melangkah ke dalamnya dengan hati-hati dan langsung menuju halaman tempat Su Jin berada sebelumnya. Ketika dia sampai di halaman, dia melihat tidak ada seorang pun, dan Su Jin tidak tahu di mana dia berada. Pada saat ini, suara kaki tiba-tiba terdengar di punggung Lin Bai, dan jumlahnya sangat banyak. Sisa kejahatan dari Danau Pedang. Sudah lama menunggu. Ketika sekelompok orang ini datang ke halaman, terdengar suara tawa, seperti yang diharapkan. Orang dewasa dari divisi pedang mendalam tidak mengatakan bahwa Su Jin pasti memiliki pedang lain. Danau yang tersisa jahat di sini. Mari kita tunggu di sini dan tangkap ikan yang lolos dari jaring. Sepertinya itu adalah penghargaan besar bagi keluarga Zhao. Kelompok itu berkata sambil tersenyum. Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat sekelompok orang ini. Ada lebih dari 10 prajurit. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang pejuang yang telah memenangkan posisi 5 besar. Mereka bukanlah ahli bela diri dari divisi Xuanjian, melainkan prajurit dari keluarga Zhao di kota Chiba. Pemimpin ahli seni bela diri kerajaan adalah seorang tetua dari keluarga Zhao. Di mana Su Jin? Lin Bai tidak menoleh ke belakang, hanya bertanya dengan dingin. Apa kamu ingin tahu? Saat kami menangkapmu, kamu akan tahu. Lakukan. Segera kelompok tentara keluarga Zhao ini bergegas dan menyerang Lin Bai. Dalam sekejap, pedang iblis di tas penyimpanan Lin Bai keluar dari sarungnya dan berlari langsung ke prajurit di belakangnya untuk membunuhnya. 9 pedang untuk memotong bulan. Semua makhluk memuja bulan. Begitu teknik pedang pemotongan bulan diterapkan, tubuh Lin Bai dipenuhi cahaya putih. Bulan baru menyapu seperti pedang. Pedang terbang. Pada saat yang sama, pedang terbang Lin Bai keluar dari sarungnya dan mengelilinginya, membunuh seorang pejuang dalam kesulitan di sekitarnya. Mencari kematian. Tetua keluarga Zhao meraung dan melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan kekuatan yang kuat langsung menuju ke Lin Bai. Mata Lin Bai dingin, dan pedangnya tiba-tiba berbalik dan pergi. Kekuatan yang kuat menghancurkan semua serangan pria ini. Di depan Lin Bai,
Tidak cukup untuk melihat budidaya 5 kali lipat dari alam tripod. Dengan pedang terpotong, tetua keluarga Zhao, yang bertanggung jawab atas 5 tingkat kerajaan Ding, segera menyemburkan darah dan terbang keluar. Saat mendarat, dia berkata dengan ngeri, "Itu kamu. Bukankah kamu terjebak di pegunungan Bailong?" Pada saat ini, tetua Zhao juga mengenali identitas Lin Bai. Saat ini, pedang terbang akan membunuh semua prajurit yang datang di belakang tetua keluarga Zhao. Bagaimana dengan Su Jin? Lin Bai bertanya dengan suara dingin. Tetua keluarga Zhao berdarah dingin. Dalam pertarungan dengan Lin Bai barusan, dia merasa bahwa dirinya bukanlah lawan Lin Bai. Bahkan jika Lin Bai tidak memiliki kekuatan iblis, dia tidak dapat membunuh prajurit yang telah mencapai level 6 teratas. Namun, Lin Bai tidak takut dengan mereka yang ingin merebut gelar di bawah 6 level. Tetua keluarga Zhao dengan cepat mengepalkan tinjunya dan berseru, "Maafkan saya, tuanku. Ini bukan maksud keluarga Zhao kami, ini adalah apa yang diatur oleh divisi pedang gantung untuk kami lakukan." Anda tahu, posisi dan identitas dari keluarga Zhao divisi pedang gantung, dan perintah mereka, kami keluarga Zhao tidak bisa menolak sama sekali. Lin Bai berkata dengan dingin, "Jawab kata-kataku." Ya, Su Jin belum mati, tapi dia telah ditangkap oleh divisi Xuanjian. Tetua keluarga Zhao berkata dengan suara rendah, beberapa prajurit inti Zhang Jia, seperti penguasa keluarga dan Zhang Zhengqing, juga ditangkap bersama Su Jin. Lin Bai bertanya, "Di mana kamu menangkapnya?" Penatua Zhang Jia berkata, "Saya tahu ini di sana. Kami keluarga Zhao tidak bisa ikut campur dalam urusan Departemen Xuanjian. Jangan khawatir, tuanku. Identitas dan keberadaan Anda akan dirahasiakan dan tidak akan disebutkan kepada siapapun." Ketika Lin Bai mendengar perkataan tetua keluarga Zhao, dia segera membunuhnya dengan pedang. Setelah membunuh pria ini, Lin Bai menyimpan tas penyimpanan para prajurit ini, dan matanya tenggelam. Setelah berpikir sejenak, dia mengangkat tangannya, dan nyala api membakar tubuh para prajurit ini. Kemudian, Lin Bai keluar dari Zhang Jiakou. Lin Bai tidak tinggal lama di kota Qianye dan langsung meninggalkan kota Qianye. Su Jin ditangkap, tapi dia tidak mati. Aku harus menemukan Su Jin. Aku ingin tahu dari mulutnya kalau dia sekarang di penjara. Su Jin adalah satu-satunya yang mengetahui identitas dan asal-usulku. Dia juga satu-satunya yang bisa kupercayai di Tanah Suci Pusat sekarang. Saya juga bisa bertanya kepada San Xiaonan tentang cara masuk ke Departemen Pengawasan Surga, tapi ini pasti akan menimbulkan kecurigaan wanita ini. Terlalu berisiko untuk melakukannya. Jika San Xiaonan menebak rencanaku, aku khawatir dia akan melawanku dimanapun di masa depan, sebagai wanita yang bertanggung jawab atas sekretaris pedang gantung. Tidak, aku harus mencari Su Jin. Semakin sedikit orang yang ingin saya masuki ke Departemen Surga, semakin baik. Tapi sekarang, bagiku, Xuantong berada dalam keadaan kacau di Kabupaten Longhe, dan seniman bela diri telah datang ke Departemen Xuanjian. Diperkirakan Kerajaan Suci Pusat telah memperhatikan pergerakan di Kabupaten Longhe. Jadi aku harus membiarkan San Xiaonan hidup. Aku harus mengandalkan identitas dan status gadis ini untuk membantuku menyembunyikan identitasku. Setidaknya sebelum saya masuk penjara, San Xiaonan harus membantu saya menutupi apa yang saya lakukan di Kabupaten Longhe. Kalau tidak, beritahu Kerajaan Suci Pusat bahwa aku telah membantai secara sembarangan di Kabupaten Longhe, dan aku bahkan telah bertemu dengan kantor prefek, membunuh ratusan penjaga, dan bahkan menghancurkan seni bela diri divisi Xuanjian. Aku khawatir aku tidak akan pernah melakukannya. Bisa memasuki divisi Jiantian. Jika Anda ingin menyampaikan berita di Kabupaten Longhe, Anda harus mengandalkan San Xiaonan. Mata Lin Bai berbinar. Pada saat Lin Bai mendapatkan kembali tubuhnya, dia sedang memikirkan tindakan balasan. Jadi Lin Bai akan menyelamatkan San Xiaonan.
Meskipun sebagian besar yang dia lakukan di Kabupaten Longhei adalah milik Suantong, Suantong adalah perwujudan dari pikiran jahat Lin Bai. Apa yang dia lakukan adalah apa yang dilakukan Lin Bai. Pada titik ini, Lin Bai tidak akan pernah bisa memutuskan hubungan. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, "Sekarang, saya masih harus bergantung pada San Xiaonan untuk mencari tahu di mana Su Jin dibawa oleh divisi Xuanjian." Bab 3315 berangkat. Kota Para Dewa. Beberapa hari kemudian, Lin Bai menemukan kota hutan pegunungan lagi. Datang ke penginapan, menemukan San Xiaonan berdiri di jendela, merenung tanpa ekspresi. Saat Lin Bai masuk ke kamar, San Xiaonan berbalik dan melihat wajah Lin Bai muram. Dia bahkan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya kamu tidak puas dengan apa yang telah kamu lakukan kali ini." Lin Bai memandang San Xiaonan tanpa ekspresi, dan berkata dengan suara rendah, "Pernahkah pil pedang di tubuhmu memikirkan cara untuk mengeluarkannya akhir-akhir ini?" Mendengar pil pedang, wajah San Xiaonan muram. Seperti yang dikatakan Lin Bai, San Xiaonan telah menjalani penyembuhan di kota kecil ini selama beberapa hari. Setelah lukanya pulih, dia mencoba mengeluarkan pil pedang dari tubuhnya. Namun, tidak peduli metode apa yang digunakan San Xiaonan, segera setelah kekuatan spiritualnya mendekati pil pedang akan terasa samar-samar pecah dan terbuka. Setiap kali ada tanda bahwa pil pedang akan retak, kekuatan yang kuat akan keluar dari pil pedang. Setelah pengujian berkali-kali, San Xiaonan akhirnya tidak memikirkan cara untuk mengeluarkan pil pedang. San Xiaonan berkata dengan suara dingin, "Kamu juga membunuh penjaga dan menghancurkan rumah prefek Sungai Naga, yang sudah merupakan hukuman mati di Kerajaan Suci Pusat. Bahkan jika aku tidak menangkapmu sekarang, aku takut Sungai Naga Prefek telah melaporkan berita itu ke negara suci pusat, jadi negara suci pusat akan segera mengirim orang-orang kuat untuk mengejar dan membunuhmu. Kamu ditakdirkan untuk mati." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Ya, saya tahu membunuh para penjaga dan menghancurkan kediaman prefek adalah hukuman mati, jadi itulah mengapa Anda masih hidup. Apa yang ingin kamu lakukan?" tanya San Xiaonan. Lin Bai terkekeh, "Saya tidak ingin melakukan apapun, tetapi saya telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika saya akan mati, atau jika saya ditangkap oleh pusat tanah suci, saya pasti akan menyeret Anda ke neraka bersama. Jadi, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya pastikan aku tidak mati." Bai Lin terkekeh. San Xiaonan mengertakkan gigi dan berkata pada Lin Bai, "Haha, apa yang jahat dan tidak jahat, tapi hati-hati di mana-mana." Lin Bai terkekeh. San Xiaonan menarik napas dalam-dalam. Matanya berbinar dan berkata, "Kamu tidak ingin mati. Ini sangat sederhana. Sekarang tinggalkan tanah suci pemerintah pusat dan melarikan diri ke 4 negara bagian besar. Tidak peduli Anda pergi ke Dongzhou, Beizhou, Sizhou, Nanzhou, tempat manapun yang Anda suka. Di 4 negara bagian ini, bersembunyi selama beberapa dekade, tanah suci tidak akan mengejarnya. Bagaimanapun, ini hanyalah rumah prefek dan beberapa penjaga kecil. Jika kamu mati, kamu akan mati." Lin Bai terkekeh, utusan pedang tangan layak menjadi utusan pedang telapak tangan. Kata-kata ini sungguh tidak mengejutkan, dan tidak pernah mati. "Tapi aku tidak ingin pergi kemana-mana, aku akan tinggal di pusat tanah suci. Aku tidak hanya akan berada di Kerajaan Suci Pusat, tapi juga ibu kota Kekaisaran Kerajaan Suci Pusat, yang kamu sebut ibu kota dewa." Lin Bai memandang Lin Bai sambil tersenyum. Alis San Xiaonan berkilat, dan dia berkata dengan dingin, "Kamu sedang mencari kematian. Jika kamu tertangkap di kota Tuhan, kamu bisa langsung dibunuh tanpa pemeriksaan dan persetujuan apapun." Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Ya, jadi semuanya terserah pada sang ahli pedang. Selanjutnya, bagaimana saya bisa hidup di ibu kota dewa bergantung pada kemampuan sang ahli pedang?"
San Xiaonan berkata tanpa ekspresi, saya tidak dapat membantu Anda. Hukum besi kerajaan suci ada di sini. Tidak ada yang bisa melanggarnya, bahkan jika saya seorang ahli pedang. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan katakan itu, ketika kamu masih muda, pencapaianmu akan mencapai tingkat 9 teratas. Kamu akan menjadi master dari divisi pedang gantung. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh wanita kecil manapun. Tentu saja kamu akan memiliki keahlianmu sendiri. Nona San, saya harap Anda bisa memikirkannya. Mungkin Anda bisa menemukan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Lin Bai berkata sambil tersenyum ringan. San Xiaonan berkata dengan marah, saya benar-benar tidak mengerti. Apa yang harus Anda lakukan kepada Tuhan? Sekarang Kabupaten Longhe tidak jauh dari Dongzhou. Anda dapat melarikan diri dari Zhongzhou dan bersembunyi di Dongzhou. Setelah bersembunyi selama beberapa dekade, Anda bisa datang kembali setelah kasus Sengguo ditutup. Apakah Anda ingin pergi ke Sendu sekarang? Lin Bai dengan tegas berkata, saya akan pergi ke Sendu sekarang, dan saya akan pergi sekarang. San Xiaonan mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai. Lin Bai terkekeh, luka Nona San belum sembuh. Anda bisa sembuh di sini untuk waktu yang lama. Aku akan pergi ke Sendu dulu. Tentu saja, jika aku terjebak dalam dewa, jangan salahkan aku karena menghancurkan pil pedang dulu. Selamat tinggal. Lin Bai tersenyum dan segera keluar ruangan. Berhenti. San Xiaonan berteriak dalam suasana hati yang buruk. Lin Bai berhenti dan melihat kembali ke San Xiaonan. San Xiaonan mencoba menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara dingin, jika ada perahu roh, aku belum pulih dari cederaku sekarang, dan aku tidak bisa terbang untuk waktu yang lama. Selain itu, kita tidak akan dikirim oleh para dewa ketika kita berada di dekat daerah ini. San Xiaonan menyeret tubuh halusnya ke pintu. Bukankah itu yang selalu kamu pikirkan? San Xiaonan tidak memiliki temperamen yang baik dan berkata, Anda mencoba segala cara untuk mengendalikan saya. Segera Anda ingin saya membantu Anda memasuki ibu kota dewa dan membantu Anda menyembunyikan identitas Anda. Selamat, kamu mendapatkannya. Jika kamu tidak ditemani olehku, kamu akan dibunuh oleh pendekar pedang dari divisi Xuanjian ketika kamu berada di dekat beberapa kabupaten di sekitar Sendu. San Xiaonan berkata tanpa ekspresi. Lin Bai berkata sambil tersenyum, aku sangat lega memiliki seorang gadis lajang yang selalu bersamaku. Ketika mereka keluar dari penginapan, Lin Bai mengeluarkan perahu roh dari tas penyimpanan. San Xiaonan naik dan berdiri di pagar perahu, menatap pemandangan di kejauhan dan bermeditasi. Lin Bai berdiri tidak jauh dari situ, menatap punggung San Xiaonan. Wanita ini adalah kecantikan yang langka di dunia. Dia mengganti pakaiannya. Lin Bai menemukan bahwa pakaian di San Xiaonan bukan lagi pakaian yang diganti Lin Bai untuknya. Setelah menyelamatkan San Xiaonan saat itu, karena tidak ada pakaian wanita di tas penyimpanan Lin Bai, dia mengganti pakaiannya untuknya. Dan sekarang San Xiaonan telah berganti pakaian sendiri. Perahu roh itu perlahan terbang ke langit. Lin Bai berjalan sambil berpikir dan bertanya sambil tersenyum, sekretaris pedang gantung biasanya menangkap orang. Di mana dia akan ditahan? Ekspresi kusam San Xiaonan bergerak sedikit dan terkekeh, itukah sebabnya kamu keluar akhir-akhir ini? Apakah kamu pejuang pedang danau? San Xiaonan, yang cerdas, segera menganalisis hubungan antara Lin Bai dan Jianhu dari masalah Lin Bai. Sekarang, di Kabupaten Longhe, satu-satunya orang yang dapat membiarkan Departemen Pedang Gantung menangkapnya adalah kejahatan yang tersisa di Danau Jianhu. Karena itu, ketika Lin Bai bertanya di mana orang-orang yang ditangkap oleh Departemen Pedang Gantung akan ditahan, San Xiaonan segera menghubungkan Lin Bai dan Sword Lake bersama-sama.